Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para besti aku semuanya. Kembali lagi ke channel Hikamas. Channel ini membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia, atau kasus yang bikin kita itu bereaksi akan kejadian ini kok bisa terjadi ya di Indonesia gitu ya. Jadi buat teman-teman yang baru ngeklik video ini, sebelumnya selamat datang. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan di komen ya, untuk menambah berkembang lagi pada channel ini. Karena aku punya rencana, punya target sebelum mengakhiri tahun 2024 ini sudah mencapai 1000 subscriber. Semoga ya teman-teman, jadi mohon untuk dibantu ya. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus yang sangat viral terjadi di daerah yang di Jabodetabek, yakni lebih tepatnya di Bekasi gitu ya. Bagaimana kronologi ini bisa terjadi dan kenapa ini bisa terjadi pada seseorang ini? Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan kasus seorang anak yang bisa dikatakan tuh di bawah umur dilecehkan oleh siapa? Ayah kandungnya sendiri. Aku baru menyampaikan awalnya aja udah bikin kok bisa gitu ya, nafsu seorang ayah kepada si anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri. Itu hey kayak nggak masuk ke dalam otak aku sendiri gitu loh. Dimana nalarnya, kenapa bisa melakukan hal seperti ini kepada anakmu sendiri gitu. Sangat miris gitu ya terjadi. Bagaimana kronologinya dan siapa yang menjadi korban dan pelakunya, dan kenapa ini bisa terjadi, apa yang melatar belakangi ini terjadi, dan apa hikmah yang kita bisa petik dalam kejadian pada kali ini. Jadi disimak sampai dengan selesai ya teman-teman. Oke, kita akan membahas terkait dengan profil terlebih dahulu, yang dimana seorang anak yang juga masih duduk di bangku SMK. Nah, di bangku SMK, yang dimana kelas 2 SMK sekitar berusia 16 sampai dengan 17 tahun gitu ya. Nah, nama anaknya yakni, kita sebenarnya di dalam berita itu tidak disampaikan secara gamblang, tapi aku menyampaikan ini dengan menyamarkan aja ya teman-teman. Jadi atas dasar inisiatif sendiri, kalau inisial di dalam berita itu DN. Nah, coba kita menyampaikan ini dengan si Teh Diana gitu ya, karena DN Diana nyambung lah ya gitu. Nah, lalu Teh Diana ini masih duduk di bangku sekolah dan juga masih sekolah SMK di daerah tempatnya tinggal gitu, di daerah Bekasi. Nah, lalu ayahnya, siapa sih ayah dari Diana ini gitu ya. Nah, ayah dari Diana ini bernama Bapak Jody gitu ya, berusia 46 tahun. Nah, sama seperti yang sudah aku sampaikan, ini disamarkan ya teman-teman. Di berita inisialnya itu JD, jadi aku nyampein dengan Jody aja. Dan seorang istrinya atau ibu dari Diana ini kita samarkan juga dengan nama Bunga gitu. Nah, Ibu Bunga, ayah Jody, dan juga sama Teh Diana ini gitu. Ya, seperti sebenarnya awal-awal masih di kecil itu ya harmonis gitu ya. Sebenarnya sampai dengan sekolah SMP, SMA tuh seperti layaknya berkeluarga biasa, tanpa ada hal-hal yang mencurigakan terjadi di sana gitu ya. Tapi yang bikin kita itu kaget adalah dari sejak sekolah dasar itu, dari anaknya yakni Teh Diana ini sudah
dilakukan pelecehan atau sudah mengalami ya seperti itu gitu ya, tapi melakukan hal yang tak senonohnya ini itu pada saat masih SMK gitu ya, kayak gitu. Bagaimana sih kronologinya gitu ya? Nah, tadi diawali dengan ya ketika itu masih terbilang normal, masih terbilang tidak terjadi apa-apa, namun ketika saat sekolah dasar itu sudah ada ketertarikan maybe dari si bapak Jodinya ini kepada anaknya sendiri, ya istilahnya nafsu akan melakukan hal-hal yang tak senonoh tersebut kepada anaknya sendiri. Sebetulnya kan apa ya kan udah ada istrinya ya, atau ibu dari Diana ini, kenapa gak melancarkan ataupun yang menyalurkan nafsunya kepada istrinya sendiri, tapi ini malah ke anaknya gitu ya. Nah, dimulai dari SD yang memang sering melakukan pelecehan, tapi belum sampai melakukan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Ya gitu, jadi masih terbilang ya hal-hal yang kenakalan, bukan kenakalan remaja ya, tapi kenakalan seseorang orang tua kepada anaknya itu ya, dalam tanda kutip gitu ya. Nah, lalu ketika sudah beranjak ke SMP masih melakukan hal seperti itu, melakukan ya tadi seperti yang di SD, lalu sudah beranjak di ya SMK atau udah mulai remaja, perpindahan anak ke remaja lah ya, karena belum dewasa tuh udah sekitar usia 8 tahun sampai dengan 20 ke atas, tapi ini udah beranjak ke remaja. Dari anak-anak ke remaja itu melancarkan aksinya untuk melakukan hal yang ya tahu kan teman-teman, hal yang seperti itu, yakni hubungan secara intim dilakukan kepada anaknya sendiri gitu. Nah, berarti kalau dilihat gitu ya, karena memang dalam berita itu sekitar 6 bulan sampai dengan itu tadi ya, melakukan hal seperti itu sampai dengan hamil, berarti dan kandungan ini udah sekitar 6 bulanan. Berarti kalau kita lihat dan dia sudah kita hitung-hitungkan, itu terjadi melakukan hal yang tak senonoh itu di bulan Juni atau Juli, iya kan ya? Ya, di sekitar bulan tersebut lah ya, Juni atau Juli, melakukan tak senonoh itu. Dan menurut berita juga itu terjadi selama 2 kali berturut-turut. Nah, itu sebenarnya terjadinya ini hanya sedikit lah ya, melakukan hal hubungan intim ini atau hubungan badan ini, tapi yaitu ketika memang, makanya di zaman sekarang gitu ya, banyak pasangan yang langsung mohon maaf ya melakukan hal seperti itu, langsung hamil ya, karena tidak menggunakan tanpa apa ya namanya ya, bukan suami istri gitu ya, jadi gampang untuk hamil gitu ya. Ini yang memang aku lihat dan juga aku sering baca gitu ya, ketika pasangan yang di luar pernikahan sering banget hamil karena ya entah karena memang udah takdirnya di sana, dan ketika memang udah suami istri ya mohon maaf, bukan artinya aku menjudge ya, tapi jarang ataupun ya beberapa aja sih sebetulnya, jarang yang memang ada orang yang belum dikaruniai anak gitu ya. Nah, itu jarang sekali di sana gitu. Nah, makanya ketika melakukan hal seperti itu ya hamillah dua kali gitu ya, di bulan Juni Juli akhirnya ya hamil. Terus juga nah ketika melakukan hal-hal yang tak senonoh ini ya sudah pasti tanpa diketahui oleh siapapun, karena memang si ibunya ini juga entah lagi ke pasar kah atau lagi kerja kah, ada kesempatan dalam kesempitan hingga melakukan hal seperti itu kepada anaknya sendiri. Iya kan, pasti di sana. Dan juga ya sebetulnya
harusnya bisa untuk teriak ataupun untuk istilahnya tuh ngasih tahu ke orang-orang bahwasannya aku deket sama orang tua aku sendiri atau ayahnya sendiri. Tetapi karena memang ini si anaknya itu udah diancam, udah udah diperingatkan gitu ya, dan sudah dipaksa juga untuk melakukan, udah paksa akan dari nafsunya si ayahnya ini, ya akhirnya terjadilah hal seperti itu kepada anaknya sendiri yang juga masih status di bawah umur lah ya, kalau 16 sampai dengan 17 tahun tuh gitu. Jadi ya akhirnya terjadi hal seperti itu tanpa diketahui oleh ibunya sendiri. Lalu ketika berjalanlah seperti biasa, dan juga akhirnya di sana pasti orang mana yang gak curiga, apalagi ibunya sendiri. Tentunya ketika perut anaknya ini terjadi hal-hal yang sangat mencurigakan, kayak membesar dari hal yang seperti biasa, ya seperti biasa lah ya, kalau misalkan kita nggak hamil tuh perutnya kayak biasa aja. Tapi kalau ketika udah mulai beranjak besar usia kehamilannya, pasti akan membesar kan. Nah itu udah curiga di sana lah, nih anak kenapa kok ya sering mual-mual, terus juga sering ke WC, terus juga istilahnya tuh terjadi hal-hal yang aneh, mencurigakan pada dirinya gitu ya. Perutnya juga udah mulai beda dari biasanya gitu ya. Nah gitu pada akhirnya. Dan juga nah sebenarnya kecurigaan itu tidak dialami oleh si ibunya sendiri juga, tapi dialami oleh guru dari si muridnya ini, yakni si Teh Diana ini gitu ya. Yang dimana itu ya ketika tersebut memang gurunya sendiri itu pun curiga akan perutnya yang juga membesar, terus juga maybe pada saat di kelas itu sering ke WC lah, untuk ya biasa mual-mual seperti layaknya ngidam gitu kan mungkin. Jadi ya tiba-tiba lagi di kelas, lagi belajar, dengan diterangkan oleh guru malah pergi ke WC, malah ke sana, malah kemari, nggak tenang, ingin ke sana kemari. Jadi ya tentunya dicurigai di sana gitu ya. Nah lalu di sana ya mau gak mau dari pihak sekolah ini melaporkan kepada si pihak RT setempat yang ada di daerah rumahnya, yang dimana alamatnya ini di Kecamatan Sukatani, Kampung Kosambi, RT 4 RW 4, Desa Banjarsari, Kecamatan Sukatani, di daerah Kabupaten Bekasi. Yang juga ini alamat lengkap secara real yang terjadi di kasus pelecehan seksual ini gitu ya. Lalu ketika itu ya tadi melaporkan kepada ketua RT, lalu divalidasi untuk kepada orang tuanya sendiri gitu. Nah sebetulnya sebelum dicurigai itu pun beriringan dengan si anaknya ini, ketika misalkan nih udah tadi membesar, udah sekitar 5 sampai dengan 6 bulan yang baru banget ini, di bulan Desember ini 6 bulanan gitu lah ya usia dari kehamilannya. Lalu ya panik, terus juga istilahnya tuh bingung, terus juga istilahnya tuh maybe pastilah ya trauma, terus juga ya campur aduk lah ya perasaannya. Ya akhirnya di sana dari si anaknya ini, Teh Diana ini, ya mau gak mau melaporkan dari kejadian akan hal ini kepada forum anak di daerah Kecamatan Sukatani ini gitu. Yang dimana menurut nuturan dari Bapak M. Sanin gitu ya, dia melaporkan sendiri kepada Bapak M. Sanin ini. Lalu ketika itu memang shock juga dong, kaget gitu. Akhirnya kayak dilakukan untuk
terus mengunjungi, mendatangi untuk bagaimana kondisinya, bagaimana bisi takutnya, karena memang udah terlalu stres dan juga ya bingung harus bagaimana, ngeblank, lost aja pikirannya, lost aja ya, karena kondisinya kan lagi hamil juga kan, takutnya melakukan hal-hal yang Allah itu tidak sukai. Misalkan ketika stres akan mendapatkan kabar dia tuh hamil sampai dengan 6 bulan itu, bunuh diri lah, gantung diri lah, lompat dari lantai yang paling tinggi lah, atau misalkan lompat ke sungai lah. Jadi yaitu makanya di sana terus dikunjungi sama pihak forum anak tersebut gitu ya, dimana ketika itu langsung dikoordinasikan kepada pihak unit dari PPA, yakni unit perlindungan perempuan dan anak, untuk mendapatkan perlindungan kepada anak ini, dan juga terus untuk berkoordinasi tidak hanya unit PPA juga gitu ya. Lalu juga pihak dari Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban atau LPSK yang juga melakukan perlindungan kepada anak ini, dan juga ditambahkan dengan adanya psikolog dari daerah Bekasi tersebut gitu ya. Nah, dimana LPSK ini untuk ketika memang anaknya ini ingin mendapatkan perlindungan rumah yang untuk dia tuh aman, ya akan disediakan juga untuk maybe mendapatkan stigma pastilah ya, mendapatkan banyak stigma yang ada di lingkungan sekitar, baik tetangganya, saudaranya, ataupun dari orang-orang yang ada di sekitarnya, pasti gitu ya, bukan mungkin lagi tapi pasti. Nah, makanya di sana dari unit LPSK ini yang menyediakan dan juga mengarahkan untuk adanya di rumah aman, biar dari ya ini tadi perut yang juga lagi mengandung ini yaitu bisa mendapatkan tempat yang aman, dan maybe ditemani oleh ibunya sendiri pun is okay, tapi ya hancur pasti dari ibunya sendiri pun, tapi ya mau gimana juga, itu kan dilakukan oleh suaminya sendiri juga kan. Jadi kayak mau salah atau enggak mau salah yang dilakukan oleh anaknya, dialah di mata ibunya adalah anaknya sendiri. Mau melakukan pelecehan seksual akan kepada anaknya sendiri oleh suaminya, terus juga melakukan, mohon maaf ya, ini di luar konteks narkoba lah, atau melakukan hal yang kekerasan dalam fisik lah, pembunuhan dan lain sebagainya. Tapi ibu adalah tetap ibu, yang dimana melihat anak ini seorang yang juga pakai hati nurani juga gitu ya, walaupun ibunya ini merasa kesal maupun ibunya ini merasa kayak, kok kamu begini sih mas kepada anak sendiri, pasti gitu kan. Tapi ya juga perasaan ibunya pun ngeblank gitu aja, maksudnya tuh kayak campur aduk tentunya, marah ada, kesel ada, kasihan juga ada, juga ya itulah, marah kepada suaminya, anaknya juga mungkin gitu ya, karena mungkin didikannya juga kurang, jadi merasa bersalah juga, merasa kasihan juga, merasa kesal juga, pasti dari ibunya sendiri pun gitu. Nah, ya udah pada akhirnya ya tadi mendapatkan rumah aman untuk ya tidak mendengarkan stigma yang ada di masyarakat akan hal-hal yang kepada keluarganya ini kayak gitu ya. Ya dengan adanya ini juga si pelaku, yakni ayahnya korban, ayahnya Tidiana ini, yakni bernama Pak Jody ini, memang yang mengakui bahwasannya melakukan pelecehan seksual kepada anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri gitu loh. Jadi kayak ya udah akhirnya mengakui, di sana akhirnya ditangkap kepada pihak kepolisian yang ada di daerah setempat gitu ya. Memang awalnya ini dilaporkan kepada di Polsek yang ada di Sukatani gitu ya, lalu dipindahkan kepada Polres
metro yang ada di daerah Bekasi untuk mendapatkan, memang kasus ini udah jadi kasus yang udah banyak orang tahu, bahkan viral juga, bahkan ada banyak berita yang juga melaporkan di sana. Dan juga itu kasus ini kasus yang di luar nalar. Biasanya kan kasus-kasusnya tuh misalkan dari orang asing atau tetangga ataupun orang yang maybe pacarnya, tapi ini dari keluarganya sendiri gitu kan. Ini kayak capek aku juga dengar berita ini gitu ya. Baru banget kemarin gitu ya, kita udah banyak banget kasus-kasus terus beriringan, terus berurutan per hari per harinya. Kemarin kita bahas banyak masalah, dan ini terjadi lagi yang dimana viral juga baru banget kemarin di hari Rabu kemarin gitu ya, di tanggal 11 Desember, bahkan dipindahkan ke Polres Metro di daerah Bekasi ya baru banget kemarin hari Jumat gitu ya. Karena kasus ini udah jadi kasus nasional yang juga banyak yang memperhatikan di sana, dan juga mungkin untuk menaikkan status ini untuk lebih dalam lagi dalam penyelidikan dan juga penyidikan ini gitu ya. Nah, dengan adanya ini memperlakukan pelecehan seksual kepada anaknya sendiri dari si Bapak Jody ini terancam dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang dimana itu tentang perlindungan anak, diancam dengan paling lama maksimal 15 tahun penjara akan perbuatannya ini gitu ya. Sebetulnya ya juga aku lihat di sana gitu ya, ayahnya sendiri pun, aku bukan ngejudge ya, tapi ya sudah pantas mendapatkan hal ini. Dan juga muka-mukanya pun mohon maaf cocok melakukan seperti itu kepada anaknya sendiri gitu. Jadi kayak aku pun lihatnya bukan lagi orang yang mohon maaf baik, tapi ketika melakukan hal seperti itu kepada anaknya sendiri, ya di mana lagi berpikir secara bersih, berpikir secara ini nyata gitu loh. Kenapa ini bisa terjadi di luar nalar banget yang ada di pikiranku dari tadi tuh baca beritanya gitu ya, bahkan melihat beritanya, bahkan mendengarkan beritanya. Dan ini menjadi reminder kita bersama ya teman-teman, bagi aku pribadi selaku cowok, dan kita semua yang nonton video ini ketika ada cowok mungkin yang nonton, dan dimana yaitu ketika nafsu, please dong jangan sesekali melakukan kekerasan baik secara seksual, fisik, mental kepada anak kita sendiri. Nggak ada spesial ya, nggak ada bagusnya sekali melakukan seperti itu. Apalagi kan kalian atau kamu selaku pelaku, kita sebagai cowok, aku sebagai cowok, ketika sudah bersuami istri, udah menikah, pasangan suami istri, ya kenapa enggak ke si istrinya aja melakukan hal seperti ini gitu loh. Maksudnya tuh kasihan lah anaknya ini belum melakukan hal-hal seperti ini. Pasti banyak diledeki lah dari teman-teman SMK-nya. Mungkin setelah ini dari masa depannya akan hancur. Banyak teman-teman yang ngejudge, mungkin akan keluar dari sekolahnya. Ya pastilah ya, dengan adanya pasti merasa kayak malu akan kejadian seperti ini gitu loh. Inilah coba kita selaku orang tua, aku juga sebenarnya belum berkeluarga ya, tapi menjadi reminder kita bersama juga buat aku juga nanti ketika berkeluarga, dan aku sebagai cowok juga untuk menahan nafsu dari hal-hal seperti itu gitu loh. Buat apa sih di sana gitu loh. Ini kayak astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan juga dengan adanya ini ya banyak netizen menyampaikan gitu ya, kebiri aja dari pelakunya. Aku juga setuju ya, karena
ini terjadi pada anaknya sendiri, itu maksudnya tuh hal yang keji, hal yang kejam banget. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin kalau melakukan hal yang seperti itu dengan, mohon maaf, lebih baik dengan perempuan lain daripada ke anaknya sendiri yang juga punya masa depan yang cerah, yang cemerlang, baru banget mau beranjak dewasa, tapi dihancurkan dari ayahnya sendiri. Hey, inilah makanya banyak kasus tuh, ya ini oknum ya, banyak kasus tuh yang anak tuh dekat sama orang tuanya, dari sana mungkin ada setan yang memang nafsunya itu sangat berkecamuk, akhirnya melakukan hal seperti itu pada anaknya. Ini hanya oknum ya, tapi alhamdulillah banyak kok yang ketika ayah dengan anaknya ini yang sangat harmonis. Contohnya ya, banyak kayak di YouTuber itu ada Dila JD dengan Pamu, itu harmonis banget. Selain yang anak dan juga ayah yang sebagai princess di sana, yaitu contohlah seperti itu. Buat apa melakukan hal-hal yang seperti ini gitu, dimana nalar sehatnya ya, capek aku jadinya ya. Semoga dengan adanya ini mungkin dari pihak kepolisian juga bisa menghukum si pelaku gitu ya, untuk mendapatkan perlakuan yang setimpal akan adanya kasus ini. Maybe tadi katanya 15 tahun penjara, aku yakin sih dengan tadi netizen bilang kebiri ya, memang kalau misalkan ada hukum ataupun ada undang-undang yang menyampaikan di sana, ya why not dilakukan. Tapi kalau misalkan enggak, ya semoga dapatkan hukuman yang maksimal, penjara yang telah dilakukan, yang telah diperbuat oleh ayahnya sendiri atau bapak Jodinya ini ya. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak hikmah, banyak makna pada kasus ini, dan kita senantiasa untuk dilindungi dan melindungi anak kita sendiri ataupun nafsu kita. Setan itu tidak tahu kapan adanya, tapi setan bisa menggoda ketika kita tuh lagi melakukan, ataupun ketika akal sehat tuh kita lagi yang kurang sehat. Ketika akal sehat kita tuh lagi nggak baik gitu ya, lagi kurang sehat. Makanya meminta untuk hal seperti itulah, terjadi hal yang seperti itu terjadi lagi. Dan sebenarnya udah banyak banget kasus hal yang serupa, dihamili sama ayahnya, dihamili sama anaknya sendiri gitu ya. Ya semoga ini menjadi kasus yang terakhir kalinya terjadi di Indonesia ya teman-teman. Oke, semoga teman-teman bisa mengambil banyak hikmah, banyak makna pada kejadian dan kasus kali ini. Jangan lupa di subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman, bye bye.